Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang trigonometri, di mana materi trigonometri yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang sudut berelasi. Seperti yang kita ketahui bahwa sudut berelasi ini ada tiga bagian sebenarnya. Yang pertama itu adalah sudut negatif, yang kedua adalah sudut berelasi untuk sudut antara 0 sampai 360 derajat, yang ketiga adalah sudut di atas 360 derajat. Tapi dalam kali ini kita akan membahasnya itu sudut berelasi untuk sudut antara 0 sampai dengan 360 derajat. Kenapa sih harus ini dulu? Karena nanti untuk sudut berelasi 0 sampai 360 derajat ini akan menjadi dasar pengerjaan untuk si sudut negatif atau sudut di atas 360 derajat. Jadi gitu ya. Nah, sebelum masuk ke sudut berelasi, nah yang perlu kita tuliskan itu, ya semoga aja kalian sudah hafal nilai dari perbandingan trigonometrinya untuk sudut istimewa. Kita tuliskan dulu ya, sambil mengingat kembali. Sudut istimewa yang kita gunakan adalah 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Gitu. Jadi ada 5, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Yang pertama adalah nilai sin perbandingan trigonometrinya. Sin 0 itu adalah 0, sin 30 adalah 1/2, kemudian sin 45 adalah 1/2 akar 2, sin 60 adalah 1/2 akar 3, sin 90 adalah 1/2 akar 4. Akar 4 kan 2 ya, 1/2 dikali 2, maka ini adalah nilainya 1, gitu ya. Kita nanti kedepannya langsung 1 aja. Ini sekedar untuk menghafal aja ya. 0, 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, dan 1/2 akar 4 atau 1. Kemudian yang kedua adalah cosinus. Cosinus ini itu nilainya kebalikan dari sin. Mulainya dari sana. Berarti 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2, dan 0. Yang ketiga itu adalah tangen. Tangen 0 adalah 0, tangen 30 adalah 1 per akar 3, atau setelah dirasionalkan menjadi 1/3 akar 3. Kemudian tangen 45 adalah 1, tangen 60 adalah akar 3, dan tangen 90 adalah tata hingga. Gitu ya. Sebenarnya perbandingan trigonometri nanti yang dipelajari di SMA itu ada 6. Ada sin, ada cos, ada tangen, ada kosekan, ada sekan, dan ada kotangen. Gitu ya. Ada kosekan, kemudian ada sekan, ada kotangen. Gitu. Kosekan theta itu adalah 1 per sin theta. Sekan theta itu adalah 1 per cos theta, kemudian kotangen theta itu adalah 1 per tangen theta. Jadi nanti untuk mencari sekan gimana? Ini sekan theta, kotangen theta. Kalau nyari sekan theta gimana? Maka yang harus kalian cari adalah nilai cos theta-nya. Kemudian nanti kita buat 1 per-nya gitu. Jadi kalau misalkan ini harus dihafalkan kosekan-sekan sama kotangen, itu kebanyakan nantinya, terlalu banyak. Jadi kita cukup 3 aja. Kemudian untuk mencari kosekan, sekan, dan kotangen nanti menggunakan yang ada aja. Nanti kita buat 1 per-nya. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang kita bahas kan sudut berelasi. Jadi sebelum masuk ke sudut berelasinya, diagram Cartesius itu dibagi dalam 4 kuadran. Kuadran pertama adalah 0 sampai 90 derajat, ini adalah kuadran 1. 90 sampai 180 derajat, ini namanya kuadran 2. 180 sampai 270 derajat, ini namanya kuadran 3. 270 derajat sampai 360 derajat, ini namanya kuadran 4. Nah, perlu diingat bahwa di kuadran 1 itu semuanya positif. Apa aja itu? Ada sin, ada cos, ada tangen, ada kosekan, ada sekan, dan ada kotangen. Jadi keenam-enamnya positif di sini. Gitu. Di kuadran 2 gimana? Di kuadran 2 yang positif hanya sin dan kebalikannya, yaitu si kosekannya itu yang positif. Kemudian, berarti yang ini selebihnya negatif ya. Kemudian untuk kuadran 3 itu tan dan kebalikannya, yaitu kotangen yang positif, selebihnya negatif. Di kuadran 4 itu cos yang positif dan si sekan yang positif, kebalikannya. Jadi yang harus diingat cuma gini doang. Ini di kuadran 1 semua positif. Kuadran 2 sin, tan, cos. Kuadran 2, 3, 4 sin, tan, cos. Jangan lupa dengan kebalikannya ya. Maka ketika ditanya
Cos di kuadran 2 gimana? Cos kuadran 2 itu negatif. Kenapa negatif? Karena di kuadran 2 itu nilai sin dan kosekan yang positif, maka cosnya adalah negatif. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi harus ingat ya, kebagi dalam 4 kuadran. Kuadran pertama semuanya positif, kuadran kedua sin dan kosekan yang positif, kuadran 3 tangen dan kotangen yang positif, di kuadran 4 cos dan sekan yang positif. Itu oke. Ini adalah tanda untuk keempat kuadrannya. Kemudian nanti sudut berelasi ini dalam trigonometri itu ada 4 yang digunakan. Yang pertama adalah 90 derajat, kemudian yang kedua adalah 270 derajat. Ini adalah sudut berelasinya, baru 2 nih. Nah, sekarang yang ketiga empatnya apa? Yang ketiganya adalah 180 derajat dan 360 derajat. Ini adalah sudut relasi juga, jadi ada 4. Kenapa sih dibagi 2 kayak gini nulisnya? Karena nanti ketika kita menggunakan sudut berelasinya 90 dan 270, maka ini akan berubah. Berubahnya itu seperti apa? Berubahnya itu kalau soalnya sin, maka akan berubah menjadi cos. Soal cos akan berubah jadi sin. Kemudian soal tangen itu akan berubah menjadi kotangen. Soal tangen akan berubah menjadi tangen. Yang ketiga adalah soal sekan, itu akan berubah menjadi kosekan. Kosekan akan berubah menjadi sekan, gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan kita menggunakan 180 derajat dan 360 derajat? Maka ini tetap. Jadi soal sin tetap sin, tangen tetap tangen, cos tetap cos, dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini adalah 4 sudut relasi yang kita gunakan. Nah, sekarang contohnya seperti apa? Misalkan nih, kalau misalkan untuk sudut 0 sampai 90 derajat kan dari tabel juga udah kelihatan hasilnya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya yang dimintanya adalah tentukan sin 240 derajat sama dengan. Maka ketika ditanya sin 240 derajat, itu 240 derajat ada di sini ya. Nah, di kuadran 3, maka nanti 240 derajat itu bisa menggunakan dua jenis sudut relasi. Yang pertama bisa 180 plus, yang kedua bisa 270 min. Gitu. 240-nya kan ada di sini. Kita cuma satu-satu. Ketika ditanya sin 240 derajat, maka kita menggunakan misalkan sin 180 ditambah berapa hasilnya 240. Maka ditambahnya adalah ditambah 60 derajat. Gitu. 180 derajat tambah 60 derajat. Hasilnya adalah 240. Nah, sekarang kita lihat sudut relasinya berapa? Sudut relasinya adalah 180 derajat. 180 derajat dilihat di sini. 180 derajat itu tetap. Maksudnya apa sih? Maksudnya karena kita menggunakan 180 derajat tetap, soalnya apa? Sin. Maka kita tulis menjadi sin lagi. Terus gimana? Ambil angka belakangnya 60 derajat. Kita nggak usah pusing dengan ditambah atau dikurangnya, karena yang digunakannya itu adalah angka terakhirnya di sini. 60 derajatnya. Maka kita tulisin 60. Ada satu lagi yang jangan lupa, apa? Tandanya. 240 ini ada di kuadran 3. Ada di kuadran 3. Nilai sin positif negatif, tinggal lihat di sini. Kuadran 3 mana nih? Nih kuadran 3. Di kuadran 3 itu tangen dan kotangen yang positif, tapi yang ditanya adalah sin. Maka jawabannya apa? Hasilnya adalah negatif, gitu ya. Kenapa negatif? Karena nilai sin di kuadran 3 hasilnya adalah negatif. Maka hasilnya adalah negatif sin 60. Kita lihat di sini. Sin 60-nya adalah setengah akar 3. Maka jawabannya adalah setengah akar 3. Gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalkan sudut relasi yang kita gunakan yang 240 lagi, sudut relasi yang kita gunakan itu adalah menggunakan sin 270 derajat dikurangi berapa hasilnya 240? Yaitu dikurangi 30 derajat. Gitu ya. Sama-sama kan 270 dikurangi 30 tetap 240. Kemudian sama dengan karena sudut relasi yang kita gunakan dalam 270 nih 270 derajat katanya berubah nih. Berubah itu apa? Soalnya apa? Soalnya adalah sin. Soalnya sin akan berubah jadi apa? Akan berubah jadi cos. Maka yang kalian tulis adalah cos. Sin berubah menjadi cos. Cos berapa? Ambil angka belakangnya 30 derajat. Gitu. Dah selesai. Tinggal tandanya. Tandanya dapat dari mana? Sekali lagi lihat sudutnya. Sudutnya 240 derajat. 240 derajat ada di kuadran 3.
Di kuadran 3, nilai sinnya berapa? Nilai sinnya positif negatif? Nilai sinnya adalah negatif, karena di kuadran 3 yang positif adalah tangan dan kotangannya. Maka kalian tulisnya adalah negatif lagi. Maka hasilnya adalah negatif cos 30. Cos 30 derajat yaitu setengah akar 3. Ini hasilnya sama. Ya memang harus sama karena sama-sama ditanyanya adalah sin 240 derajat. Gitu ya. Jadi yang harus diingat oleh kalian itu ketika kita menggunakan sudut relasinya misalkan 270 atau 90, dia akan berubah. Seperti ini, soalnya sin akan berubah jadi cos. Ya. Kemudian yang harus diingat oleh kalian adalah tandanya. Penentuan tandanya positif negatifnya dilihat dari sudutnya. Sudutnya ada di kuadran berapa? Setelah tahu kuadrannya berapa, lihat soalnya apa? Soalnya adalah sin. Maka yang dilihatnya adalah sinnya positif atau negatif, bukan hasil perubahannya, bukan si cosnya, tapi si sinnya. Maka hasilnya adalah negatif setengah akar 3 gitu. Contoh yang kedua, bagaimana ketika ditanyanya adalah cos berapa ya? Cos misalkan 150 derajat, jadi sama dengan. Nah, ketika ditanya cos 150 derajat, 150 itu di sini di kuadran 2 karena lebih dari 90 dan kurang dari 180 derajat. Kemudian, sudut relasi yang memungkinkan adalah 90 ditambah atau 180 dikurangi. Kita coba satu-satu. Misalkan kita tulis menjadi cos 90 ditambah berapa hasilnya 150. Maka ditambah 60 derajat. Dah dapat? Oke. Sudut relasi yang kita gunakan adalah 90. Katanya 90 itu adalah berubah. Soalnya apa? Soalnya adalah cos. Maka cos akan berubah jadi apa? Cos akan berubah menjadi sin. Ini dua arah ya. Sin jadi cos atau cos jadi sin. Maka cos akan berubah menjadi sin. Sin berapa? Lihat angka belakangnya. 60 derajat. Sekali lagi kita jangan memperhatikan ditambah dikurangnya. Itu tidak dipengaruhi apa-apa. Tidak mempengaruhi apa-apa. Yang harus diambil adalah angka belakangnya saja. Kemudian 150 di kuadran berapa? Di kuadran 2. Nilai cos positif negatif, nilai cos negatif. Kenapa negatif? Karena yang di kuadran 2 adalah sin dan kosekan yang positifnya. Sekali lagi ya, 150 di kuadran 2, nilai cosnya berapa? Nilai cosnya positif atau negatif? Nilai cosnya adalah negatif, bukan positif, karena positifnya adalah sin. Jangan lihat hasil perubahannya. Penentuan tanda ditentukan oleh soal, bukan hasil perubahan. Gitu ya. Maka hasilnya adalah negatif sin 60 adalah setengah akar 3. Oke, selesai. Sekali lagi ya, kita gimana kalau misalkan kita menggunakan 180 derajat? Berarti kalau misalkan kita menggunakan sudut relasinya adalah 180 derajat, bisa kita tulis menjadi sin 150 derajat. Nah, gimana kalau misalkan kita menggunakan soal ini digunakan sudut relasinya adalah 180, boleh nggak? Ya boleh, nggak masalah. Berarti cos 150 derajat sama dengan cos 180 derajat dikurangi 30, karena ini dikurangi 30 hasilnya adalah 150. Sudut relasi yang kita gunakan adalah 180 itu adalah tetap. Maka karena soalnya cos, berarti tetap cos kalian tulis, ambil ke belakangnya yaitu 30 derajat. Gitu. 150 di kuadran 2 nilai cosnya negatif, maka hasilnya adalah negatif. Cos 30 derajatnya adalah setengah akar 3, maka ini hasilnya tetap sama gitu. Gimana kalau misalkan yang ditanyanya adalah kotangen, sekan, atau kosekan? Kita coba. Misalkan yang dimintanya adalah tentukan kotangan 210 derajat, misalkan ini yang ditanyakan. Maka karena ditanyanya adalah kotangan, kotangan itu adalah kebalikan dari si tangan. Jadi kotangan itu adalah 1 per tangan. Sehingga ini sama artinya dengan 1 per tangan 210 derajat. Agar kita tidak harus menghafalkan nilai kotangan, maka kita carinya adalah tangan 210-nya dulu. Tangan 210 berapa? Kita cari tangan 210 derajat sama dengan tangan. Nah, bebas, kalian bisa menggunakan 180 ditambah 30 atau 270 dikurangi 60. Tapi kalau buat saya pribadi, saya menggunakan 180. Kenapa 180? Karena 180 itu tidak terjadi perubahan. Soalnya tangan tetap tangan, sekan tetap sekan, kotangan tetap kotangan, dan seterusnya gitu. Berarti kalau kita menggunakan 180 derajat, berarti ini ditambah 30 derajat. Karena sudut relasi yang digunakan adalah 180 derajat,
maka tanganlah tetap tangan. Ambil sudut belakangnya yaitu 30 derajat. Sekali lagi penentuan positif negatif dari soal. 210 di kuadran berapa? 210 di kuadran 3. Nilai tangan itu positif, ya udah hasilnya adalah positif. Nah, kemudian tangan 30 berapa? Tangan 30 derajat itu adalah 1 per akar 3 atau 1 per 3 akar 3. Boleh 1 per akar 3, boleh 1 per 3 akar 3 sama aja. Nah, terus berarti kotangan 210-nya berapa? Maka nanti kotangan 210 derajat itu sama dengan 1 per tangan 210 derajat sama dengan 1 per akar 3. Sehingga hasilnya berapa? 1 dibagi 1 per akar 3 atau 1 dikali kita balik menjadi akar 3 per 1, maka hasilnya adalah akar 3 gitu. Ya, jadi jawabannya adalah akar 3. Kenapa sih ditulisnya yang ini bukan yang 1 per 3 akar 3? Bebas sebenarnya. Cuman ini digunakan 1 per akar 3 itu untuk memudahkan. Jadi ketika tangannya 1 per akar 3, maka kotangannya gimana? Tinggal balik aja menjadi akar 3 per 1. Kotangannya adalah akar 3 per 1, maka hasilnya adalah akar 3. Gimana kalau misalkan yang ditanyanya adalah sekan 225? Kalau misalkan ditanyanya adalah sekan 225 derajat, maka sekan itu adalah kebalikan dari sikos. Berarti yang kita cari adalah cos 225 derajat. Kita tulis cos 225 derajat sama dengan cos 180 derajat ditambah 45 derajat. Karena sudut relasi yang kita gunakan adalah 180 derajat, maka hasilnya adalah tetaplah cos, karena 180 derajat itu tidak berubah atau tetap. Cos berapa? Kita ambil angka belakangnya yaitu cos 45 derajat. 225 itu di kuadran berapa? Di kuadran 3. Nilai cosnya adalah negatif karena yang di kuadran 3 yang positifnya adalah si tangan dan kotangannya. Maka hasilnya adalah negatif setengah akar 2. Maka hasilnya adalah negatif setengah akar 2. Gitu. Atau boleh kalian tulis menjadi negatif akar 2 dibagi 2, karena 1 kali akar 2 kan akar 2. Nah, kenapa sih ditulis kayak gini? Karena untuk mencari si sekannya. Sekan 225 derajat sama dengan, nanti ke depannya, karena ini 1 per sama aja dengan membalik di sini nilai dari si cos 225 nya. Maksudnya apa? Ini kan negatif akar 2 per 2, berarti kalian tulis menjadi negatif, bawah menjadi di atas, atasnya jadi di bawah akar 2 gitu. Udah itu tinggal dirasionalkan deh. Dikali akar 2 per akar 2. Maka akar 2 kali akar 2 itu adalah 2. Sehingga hasilnya adalah 2 dibagi 2. Itu 1, hasilnya negatif akar 2. Maka ini adalah hasilnya. Soal selanjutnya, bagaimana kalau misalkan yang dimintanya adalah cos 180 derajat? Nah, kalau ditanyanya adalah cos 180 derajat sama dengan, maka kita tulis menjadi cos 180 derajat ditambah atau dikurangi 0. Itu sama aja. Terus gimana? Cos 180 itu adalah cos, karena ini 180 derajat, maka tidak berubah. Soal cos tetaplah cos. Kita ambil angka belakangnya cos 0 derajat. Gitu. Nah, kemudian 180 di kuadran berapa sih? 180 derajat di sini. Antara kuadran 2 dan kuadran 3. Terus kita menganggapnya kuadran mana? Sama aja, karena dia tandanya akan konsisten, kecuali nanti yang nilainya 0. Maksudnya apa? Nilai cos itu, kalau misalkan 180 derajat dianggap di kuadran 2, nilai cosnya positif negatif? Negatif. Kalau misalkan 180 derajat kita anggap di kuadran 3, nilai cos positif negatif? Negatif juga. Jadi konsisten hasilnya. Terserah kalian mau dianggap kuadran 2 atau kuadran 3, maka jawabannya adalah itu, negatif. Cos 0 derajat itu adalah negatif 1. Lihat di sini, cos 0 derajat adalah 1, berarti hasilnya adalah negatif 1. Oke, gimana kalau misalkan yang dimintanya adalah sin 180 derajat? Sama aja dengan si cos, kita tulis menjadi sin 180 derajat dikurangi 0. Misalkan dikurangi, kan sama aja, ditambah 0 dengan dikurangi 0 sama aja. Maka hasilnya adalah, karena sudut relasinya 180 derajat, soal sin tetap sin, maka kita tulis sin 0 derajat. Ini sin 0 derajat. Ini kalau misalkan di kuadran 2, 180 kita anggap kuadran 2, hasilnya adalah positif.
180 dianggap kuadran 3, nilai sinnya hasilnya adalah negatif. Di sini positif, di sini negatif. Nah, kalau misalkan tidak konsisten kayak gitu, kalian nggak usah pusing. Kenapa nggak usah pusing? Karena sin nolnya adalah 0 gitu. Jadi ketika tandanya nggak konsisten, itu pasti hasilnya adalah 0. Jadi jangan bingung. Ayo kita lanjutkan. Ada kalanya kita menemukannya seperti ini. Jadi sudut berelasinya bentuknya kayak gini. Biasanya kan ditanya sin 240, sin 120, cos 315 dan seterusnya. Biasanya bentuknya adalah dalam derajat. Nah sekarang ternyata soalnya seperti ini dalam bentuk sudut berelasi untuk sudutnya. Nah kalau misalnya ketemu yang kayak gini, nih yang harusnya dipatokan adalah ini. Yang pertama, ketika kita menggunakan sudut relasinya adalah 90 dan 270, itu akan berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin, tangan jadi kotangan, kotangan jadi tangan, sekan jadi kosekan, kosekan jadi sekan. Tapi sudut relasinya adalah 180 dan 360, maka itu akan tetap sin dan seterusnya. Yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah ini sin tan cos yang positifnya ya. Di kuadran 2 sin, kuadran 3 tangan, di kuadran 4 cos yang positifnya, dan kebalikannya. Selain itu negatif. Misalkan cos di kuadran 2 maka negatif karena sin dan kosekan yang positif. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita mulai saja, kita kerjakan. Gimana kalau misalkan dimintanya adalah sin 90 min theta? Pertama, perhatikan dulu sudut relasinya berapa? 90 derajat. Lihat di sini, 90 berubah. Soalnya apa? Sin. Sin akan berubah menjadi apa? Sin akan berubah menjadi cos. Maka kalian tulis menjadi cos, ambil sudut belakangnya theta. Nah, tinggal tandanya. 90 min theta, 90 min, maka dia akan ke sini jatuhnya. 90 dikurangi, maka ke sini. 90 ditambah, maka akan ke sini. 180 dikurangi ke sini, 180 ditambah ke sini. 270 dikurangi ke sini, 270 ditambah ke sini, 360 dikurangi ke sini. Gitu ya. Oke, nah sekarang 90 min theta, 90 min theta, maka masuknya ke kuadran 1. Kalau kuadran 1 nilai sinnya positif negatif, positif, maka hasilnya adalah cos theta. Jadi sin 90 min theta adalah cos theta. Gitu. Yang kedua, cos 90 min theta sama dengan yang atas, cos 90 itu akan berubah, cos akan berubah menjadi sin, maka kita tulis menjadi sin theta langsung ke belakang. Kemudian 90 min theta di kuadran 1, 90 min theta kuadran 1, nilai cosnya positif, ya udah hasilnya adalah sin theta. Yang ketiga, 90 min theta juga sama, 90 derajat itu akan berubah, tangan akan berubah menjadi kotangan theta. Tangan akan berubah menjadi kotangan theta. Kemudian 90 min theta itu di kuadran 1, 90 min theta kuadran 1, nilai tangannya adalah positif, maka hasilnya adalah itu. Lanjut, 90 lagi, maka sekan akan berubah menjadi kosekan. Kosekan, ambil belakangnya theta. 90 ditambah, maka akan masuknya ke kuadran 2. Kuadran 2, ini kuadran 2, nilai sekannya positif negatif. Di kuadran 2, nilai sekannya negatif karena sin dan kosekan yang positif, maka hasilnya adalah negatif. Sekali lagi, kuadran 2, nilai sekannya negatif, bukan lihat hasil perubahannya. Yang selanjutnya, yang kelima, 90 lagi, kotangan akan berubah menjadi tangan theta. 90 plus theta ada di kuadran 2. Nilai kotangan, lihat di sini, nilai kotangannya adalah negatif. Kemudian kosekan 180 min theta, 180 tetap, maka kalian tulis tetaplah kosekan lagi. Kosekan berapa? Kosekan theta. 180 min theta, 180 min theta kuadran 2. Nilai kosekan positif negatif. Kosekan di kuadran 2 itu positif, maka hasilnya adalah positif kosekan theta. Lagi 180 min theta, 180 itu tetap sin tetaplah sin, maka kita tulis menjadi sin theta. 180 min di kuadran 2. Nilai sinnya di kuadran 2 positif. Dah. Kemudian 180 lagi, nilai cos tetaplah cos, maka kita tulis cos theta karena 180 derajat tetap. 180 plus theta, 180 plus masuk ke kuadran 3. Nilai cosnya negatif karena nilai tangan dan kotangan yang positifnya. Lanjut, 180 lagi, tangan tetaplah tangan, maka kita tulis menjadi tangan theta. 180 plus theta, 180 plus theta itu
Mana tadi? Ini. Oh sorry, yang ini ya. 180 plus theta itu kuadran 3, nilai tangannya positif, maka hasilnya adalah positif tangan theta. 270 derajat, nih 270 derajat berubah. Lihat soalnya apa? Kosekan. Kosekan akan berubah menjadi sekan, maka kita tulis menjadi sekan ke belakang nih, theta. 270 min, 270 min di kuadran 3. Nilai kosekannya adalah negatif, karena yang positifnya adalah tangan dan kotangan. Kemudian lanjut, 270 derajat itu berubah, sin akan berubah menjadi cos theta. 270 plus ke sini, masuk ke kuadran 4. Kuadran 4 nilai sin positif negatif? Negatif, karena yang positifnya adalah si cos dan si sekan. Lanjut, 360 derajat, maka akan tetap cos, kita ambil masuk ke belakang, cos theta. Kemudian 360 min theta itu di kuadran 360 min di kuadran 4. Nilai cosnya positif, maka hasilnya adalah cos theta. Terakhir 360 derajat itu tetap nilai kotangan tetaplah kotangan, kita ambil theta. 360 min di kuadran 4, nilai kotangan adalah negatif gitu. Jadi sebenarnya ini nggak usah dihafal, cukup kalian bayangkan aja ini tandanya positif negatifnya dan di sini sudut berelasi yang digunakannya. Apakah itu menggunakan 90, 270 atau 180 dan 360. Jadi kalau kalian lihat catatannya, kalau misalnya lihat di buku catatan atau buku paket, ini dituliskan semuanya ada berapa ya? Pokoknya banyak sekali. Karena kalau misalkan ini aja udah ini 3, kemudian ditambah kebalikannya 3 udah 6, baru 90 min theta aja. Belum 90 plus theta, 180 min theta, 180 plus theta, 270 min, 270 plus 360 min. Jadi ada berapa tuh? Ada banyak. 2, 4, 6, 7 dikali 6, 42 rumus. Jadi kalau ini dibikin jadi rumus, ya saya yakin kalian nggak akan sanggup untuk menghafalnya. Jadi cukup dibayangkan saja. Oke, jadi cukup jelas ya, sudut berelasi antara 0 sampai 360 derajat sederhana. Gak perlu banyak rumus yang harus kalian hafalkan. Jadi cukup ini. Yang pertama jelas ini, sudut istimewa harus hafal. 0, 30, 45, 60, 90 untuk sin, cos, dan tangannya. Gitu. Yang kedua, kalian harus tahu kuadrannya. Yang positif negatif di kuadrannya. Kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, jelas kuadran satunya itu semuanya positif. Berarti ini sin, tan, cos. Saya biasa kayak gitu. Sin, tangan, cos, dan kebalikannya. Yang positifnya ya, yang disebutkannya. Kemudian, yang ketiga adalah sudut berelasinya. 90 dan 270 itu berubah. Berubah itu sin jadi cos, cos jadi sin, tangan jadi kotangan, kotangan jadi tangan. Kemudian sekan jadi kosekan, kosekan jadi sekan. Ini berlaku 2 arah. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan sudut berelasi 180 dan 360 itu adalah tetap. Tapi buat kalian yang ingin menjawab dengan cara ditalar tanpa harus menuliskan, maka gunakan sudut berelasi 180 dan 360. Oke, cukup jelas ya. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian untuk memahami dan bisa menghitung sudut berelasi atau perbandingan nilai dari perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut antara 0 sampai 360 derajat. Kedepannya, apabila ini sudah dikuasai, maka nanti yang akan kita bahas itu adalah sudut negatif dan sudut di atas 360 derajat. Tetapi ini adalah syarat utamanya untuk bisa mengerjakan sudut negatif dan sudut di atas 360 derajat. Ya, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.